Kadang-kala kenapa kita emosi, kenapa kita tertekan, kenapa kita kecewa, kenapa kita berontak? Karena kita terlalu banyak menatap reaksi manusia. Seandainya Stefanus menatap orang-orang di sekitarnya, maka dia akan ada pertanyaan. Loh, kenapa kamu marah sama saya? What did I do? Apa yang saya buat? Kenapa kamu kecewa sama saya? Kenapa kamu kertak gigi sama saya? Kenapa kamu bertindak aneh-aneh kepada saya? Emang salah saya apa? Dia bisa sakit hati, dia bisa kecewa. Tapi kalau dia memandang ke langit, di situ dia melihat sesuatu yang baik. Makanya ayat ini bilang apa? Dia menatap ke langit. Haleluya. Lalu ia melihat kemuliaan Allah, dan dikatakan apa? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada orang yang bertanya, bukankah Yesus harusnya duduk di sebelah kanan Allah? Kenapa dia berdiri? Seorang penafsir Alkitab berkata, kenapa dalam hal ini Yesus berdiri? Yang pertama, dia memberi penghargaan dan penghormatan kepada Stefanus. Dia ibaratkan begini, kalau kita sedang duduk di sebuah ruangan, tiba-tiba masuk gubernur, masuk pejabat, masuk seorang jenderal, apa yang terjadi? Engkau pasti berdiri dan memberi penghormatan. Setuju? Yesus yang harusnya duduk berdiri, karena dia menghormati sikap Stefanus yang tetap tegar dalam segala perkara. Dan kenapa Yesus berdiri? Yang kedua digambarkan seperti kalau saudara pergi ke departemen store. Saudara tidak akan menjumpai SPG duduk-duduk di kursi sambil makan permen kawet. Kenapa di departemen store SPG harus berdiri? Tanda dia siap melayani. Dengan lain kata, anak manusia berdiri untuk memberitahu kepada Stefanus, kau jangan takut. Aku akan datang tepat pada waktunya dalam menyelesaikan segala sesuatu yang kau perlukan. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Lalu katanya, lihat ya, kalau kita menatap ke langit, kita arahkan pandangan kita dengan tepat, kesimpulan yang kita ambil selalu tepat. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka. Kita kalau baca ayat ini, kita bingung. Kenapa sikap mereka begitu? Apa salah Stefanus? Itulah keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Akan ada banyak orang yang bilang, kok orang sekarang bisa sadis ya? Terus kenapa begitu? Kenapa begitu? Dan itu yang terjadi. Sekali lagi saya bilang, arah pandangan. Kadang-kadang kita pikir, ini pejabat-pejabat ini udah kaya, masih korupsi. Arah pandangan. Ada orang yang bilang, aduh pendeta heran, istrinya cantik, istrinya baik, masih juga selingkuh. Arah pandangan. Suaminya baik, suaminya kaya, suaminya cukupi segalanya, masih juga ini perempuan minta cerai, masih juga selingkuh sama pria lain. Arah pandangan. As simple as that. Coba lihat di sini. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan dikatakan apa? Sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Pertanyaan saya, Stefanus menghujat mereka enggak? Stefanus memaki mereka enggak? Stefanus menghina mereka enggak? Bahkan yang lebih ngeri ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus, yang kemudian diselamatkan Tuhan, berubah nama menjadi Paulus. Sedang mereka melemparinya, I can never imagine bagaimana bisa orang berteriak melempari batu. Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini yang saya bilang, seorang pemenang. Sama-sama bilang sama saya, seorang pemenang. Seorang pemenang bukan seorang yang tidak pernah mengalami tantangan, tapi seorang yang tidak membiarkan dirinya menyerah di tengah tantangan. Amin. Dia tidak mau larut di tengah tantangan, dia tetap arahkan pandangannya kepada Kristus. Sehingga dia tidak berteriak, sakit, ampun, waduh, parah. No. Ya Tuhan Yesus, terimalah
rohku. Sama-sama bilang sama saya seorang pemenang. Seorang pemenang bukan tidak pernah bertanding. Tapi seorang yang dapat menang atas setiap pertandingannya. Amin. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu apa? Ini yang saya bilang hebat. Orang sudah mau mati, nggak mikirin dirinya sendiri, tapi mikirin orang lain. Amin. Ini yang saya bilang orang hebat. Pertanyaan saya, apakah dia tidak merasakan sakitnya? Anak Tuhan Yesus memang harus lewati penderitaan. Tapi kita tidak akan menderita. Ada orang-orang yang menatap saya dan berkata, tapi itu tidak masuk akal, pendeta. Bagaimana kita melewati penderitaan tapi kita tidak menderita? Saya ambil contoh. Jalan 3 km menderita enggak? Halo? Jalan 3 km menderita enggak? Tergantung buat siapa. Dan tergantung jalan sama siapa. Betul enggak? Jalan 3 km sama mertua yang cerewet, geritik sudah terus. Kan jalan 3 km nih. Napas sudah mulai gini. Kamu tuh jarang olahraga ya? Kamu tuh kebanyakan makan. Makanya jaga suami dengan betul. Dia ngomong aja selama 3 km. La ilah, itu rasanya seperti 476 km. Aduh. Setiap kali suruh ngomong, kan maksudnya, kamu jangan ngelawan ya, kamu bantah ya. Terkutuk kamu ya. La ilah. Saya mau tanya, 3 km menderita enggak? Bukan cuma menderita, pusar pindah kanan.